Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, dan seluruh peserta Tadarus Al-Quran yang berbahagia, saya Abil Malik akan menemani pendengar sekalian di acara interaktif seputar ilmu tajwid, dan akan saya berikan kesempatan nanti untuk ikut bergabung di acara ini. Pendengar sekalian yang berbahagia, dalam satu hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran." Kata Rasul, orang yang membaca Al-Quran sedang bacaannya itu telah lancar dan baik, maka dia kelak akan ditempatkan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran, dalam bacaannya dia tertegun-tegun karena membacanya belum lancar, akan tetapi ia akan mendapatkan 2 pahala. Pendengar setia yang berbahagia, saya akan berikan kesempatan untuk ikut bergabung di acara ini di Pro 1 99,2 FM atau Pro 4 585 AM. Tentu saja di line telepon 031 5346817. Dan bagi saya sebuah penghargaan dan kebahagiaan andai saja pendengar yang ada di rumah punya kesempatan lalu hadir di studio, bisa langsung menyaksikan gelar acara interaktif seputar ilmu tajwid, dan sekaligus bisa bertanya, menanyakan hal-hal yang dianggap terkait dengan bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah di studio sudah banyak yang datang. Ada dari Kota Bangkalan di sana ya, ada Ustadz Nahrawi yang setiap hari selalu datang ke studio guna ikut langsung menyaksikan gelar acara interaktif seputar ilmu tajwid, karena memang pelajaran ilmu tajwid pada tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun ini untuk pendengar sekalian pengguna HP Android bisa mengakses acara ini di website kami, yaitu di http://rrisby.com/rrisby.apk. Sekali lagi, Anda bisa akses acara ini melalui video streaming atau radio feature di HP Android. Alamatnya di http://rrisby.com/rrisby.apk, dan Anda akan menyaksikan langsung seperti halnya di layar televisi. Dan ada juga yang hadir pada malam ini, yaitu Bapak Khairul Anam
dari Kandangan Surabaya, jauh-jauh bayangan dari Kandangan sana melalui proses perjalanan yang panjang, namun beliau sempat hadir dalam kondisi yang tampaknya masih rada capek, lelah karena seharian beraktivitas. Ternyata karena senangnya tintanya terhadap ilmu-ilmu yang ada keterkaitan dengan membaca Al-Quran, beliau sempat datang. Ada juga yang hadir di studio, yaitu Bapak RT Patohari dari Setro Utara sana. Dia saben malam dia hadir ke sini walaupun tidak langsung ikut bergabung dalam bentuk bertanya, tapi kehadirannya merupakan sebuah dukungan bagi kami dari Jamiyatul Qurra wal Hufad, siaran dan dakwah kota Surabaya. Ada juga teman-teman yang dari Banyuwangi ya. Kemarinnya ada Mas Suwarno yang ikut hadir di studio langsung menyaksikan bersama temannya, dan ada juga dari daerah Dukuh Kupang. Cuma sebelum sempat bertanya siapa nama, tapi yang saya tahu bahwa ada hadir langsung di studio yaitu teman-teman dari daerah Dukuh Kupang. Pendengar sekalian yang berbahagia, sebentar lagi akan saya bergeser sejenak ke Yaidul Hilmi sambil menunggu kerawan beliau di acara malam ini karena memang beliau masih di perjalanan. Tadi alhamdulillah beliau sudah rawuh, dan sebentar lagi acara interaktif akan dibuka oleh beliau Kiai Haji Ahmadul Hilmi Ghazali, dan akan saya berikan kesempatan untuk pendengar yang ada di rumah untuk ikut bergabung di acara ini sekali lagi di Pro 1 99,2 FM atau Pro 4 585. Tentu saja di line telepon 031 5346817. Hadir beliau Kiai Haji Ahmadul Hilmi Ghazali yang akan menjadi narasumber di acara ini. Beliau pun juga Rois Surya di PCNO Kota Surabaya dan pimpinan di Jamiyatul Qurra wal Hufad. Saya akan bergeser ke beliau, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana liyakuna lil alamin nadhira. Anzalahu fi lailatul qadr. Anzalahu bi lisanin arabiyyin mubin. أنزله على 7 أحرف والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالقرآن سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya di mana saja berada, para peserta tadarus yang berbahagia, marilah kita awali acara kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin yaumiddin wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was-salihin wa ahli ta'atika ajma'in ثم إلى حضرة أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجوها وجميع مفسر وحدث والقراء والحافظين والحاملين وأهل سلسلة القرآن وآخذهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah, para peserta Tadarus yang berbahagia, bahasan kita tentang riwayat bacaan Al-Quran telah sampai pada ayat yang ke-8 ya. Saya bacakan terlebih dahulu sebagaimana bacaan yang lazim kita pakai di Indonesia, menggunakan bacaan Imam Asim riwayat Hafs dengan Tariq Asy-Syatibiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Itulah satu ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau kita telusuri dari sisi periwayatan, ada kalimat an-nas. Kalau dulu pernah kami jelaskan di dalam kaidah-kaidah dasar mempelajari riwayat bacaan itu, ada istilah kaidah usuliyah, ada istilah farshi. Kalimat-kalimat yang berbeda di kalangan para ulama yang ada kaidahnya itu dinamakan kaidah usuliyah. Seperti kalimat an-nas. Ini nanti seluruh kalimat an-nas di dalam Al-Quran menurut riwayat bacaan Abu Amr, bacaan Imam Abu Amr riwayat Ad-Duri, itu harus dibaca dengan imalah. Imalah yang dimaksudkan adalah imalah kubro. Dengan demikian pengertian imalah kubro itu adalah bunyi antara harokat fathah dengan harokat kasrah, 50% harokat fathah, 50% harokat kasrah. Kalau kita praktekkan waminan nasi, ini akan menjadi waminan nasi, nes. Seperti dalam bahasa kita ada kata-kata tempe misalnya, atau Ternate, ada kota Ternate, itu lahjah dalam bahasa kita itu ada mirip dengan bahasa Al-Quran yang disebut sebagai imalah kubro. Kadang-kadang imalah kubro itu disebut sebagai idja', al-idja'. Dan ternyata di kalangan para ulama yang membaca imalah hanya satu saja, yang lainnya membaca dengan fathah. Dan kalimat an-nas ini yang artinya manusia ini ya, yang dalam keadaan jer, sinnya berharokat kasroh. Kalau berharokat dhammah tidak, jadi harus yang berharokat kasroh. Dan bukan yang mirip-mirip, tidak boleh. Seperti di dalam surat An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kebetulan banyak nasnya ya. Tapi di dalam surat An-Nas itu ada kalimat khonnas, itu tidak termasuk itu ya. Jadi semuanya dibaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, bukan khannis ya. Ini kesalahan itu kalau terjadi pernah di salah satu kaset yang bacaannya itu khonnas dibaca dengan khonnis, itu adalah kesalahan riwayat, kesalahan fatal itu, karena tidak ada
di dalam riwayatnya tidak ada. Itu kalau memang mestinya harus ditarik itu. Yang sudah beredar itu harus ditarik. Tapi kok masih saya dengarkan, kadang-kadang masih saya dengarkan di kampung-kampung yang masih menyimpan kaset lama itu ya. Itu karena tidak ditarik ya jadi begitu, masih didengarkan oleh orang banyak, padahal itu adalah bacaan yang bukan Al-Quran itu. Ya itu yang membahayakan kepada orang umum, nanti keliru. Ini yang perlu diluruskan. Sekali lagi berarti bahwa an-nas yang berharakat kasroh dan bukan yang sejenis. Pokoknya an-nas saja yang dibaca dengan imalah. Kemudian pada kalimat mayyaqulu, sebagaimana pada ayat sebelumnya ada tanwin dhammatin ketemu wawu, ghisyawatu wa, itu juga ada tanwin bertemu dengan wawu, itu hukumnya sama dengan tanwin bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Kalau mayyaqulu di sini adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka jumhur ulama qurra itu akan membaca dengan huruf nun ikhfa, nun idgham, nun yang diidghamkan yang masih disisakan sifat gunnanya nun itu masih ada. Sehingga di samping ada bunyi suara dengungan di dalam hidung, ada tempo yang harus dilakukan, tempo jedah 2 harokat pada waktu membunyikan dengungan itu yang sering kita sebut bi gunnah gitu saja. Itu asalnya izharil gunnah, menampakkan gunnah. Ini menurut jumhur ulama dibaca seperti itu. Tapi ada satu rawi, yaitu riwayat Khalaf. Itu kalau membaca nun bertemu dengan ya atau nun bertemu dengan wawu atau nun tanwin bertemu ya atau bertemu wawu, itu selalu diidghamkan dengan tidak disertai dengungan. Nah, harus tahu bedanya itu. Yang dimaksudkan tidak ada dengungan itu sama sekali tidak ada suara hidung gitu ya. Waktu mengucapkan ya tasydid waktu mayyaqulu ya, waktu mengucapkan ya tasydidnya itu tidak boleh ada suara yang masuk hidung. Nah, biasanya dalam bahasa Jawa bindeng gitu ya, atau suara sengau. Suara sengau itu tidak boleh terjadi di situ. Sebaliknya kalau dibaca dengan dengungan tadi, itu bukan hanya temponya yang merupakan intinya itu adalah suara hidungnya itu. Kadang-kadang orang tidak mempraktekkan, kadang-kadang membacakan mayyaqulu sudah panjang tapi tidak ada suara hidungnya. Padahal yang dimaksudkan di sini materi yang sesungguhnya adalah suara hidungnya, bukan temponya. Ini yang sering tidak dilakukan oleh kita yang membaca. Jadi ada perbedaan, yang satu membaca dengan mayyaqulu yang ada suara hidung, sementara yang satu mayyaqulu tidak ada tempo dan tidak ada suara hidung. Ini dibaca oleh bacaan riwayat Khalaf Imam Hamzah. Amanna. Di sini ada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mat. Ya. Sederhananya begitu. Huruf mat badal itu namanya, yang dinamakan mat badal itu adalah apabila ada huruf hamzah kok dipanjangkan. Nah, itu namanya mat badal itu. Hamzah berharokat kasroh, kemudian ada mat, huruf mat panjangnya mat ya. Hamzah berharokat dhamma, berikutnya ada wawu sukun, atau hamzah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Kebetulan di dalam tulisannya di sini ini huruf hamzahnya itu mestinya berada pada huruf alif, atau bisa juga sebagian ulama menyatakan alifnya di sini adalah alif yang alif mat, huruf matnya, hamzahnya jatuh sebelumnya, sehingga di sini ada mat badal akhirnya.
Dalam Rasul Utsmani memang tulisannya alif mim nun alif lagi gitu, amanna itu. Tetapi harokat, ada yang memberikan harokat di atas alif itu alif kecil, ada yang memberikan hamzah sebelum alif ada hamzah, baru kemudian ada alif yang dipanjangkan dengan ukuran mad tabi'i kalau memang setelah mad badal itu tidak ada huruf hamzah atau huruf sukun. Jadi amanna di sini ada hukum mad badal yang menurut jumhur ulama mad badal itu ukuran panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, kecuali kalau sesudahnya ada sebab-sebab perpanjangan atau sababul mad. Tetapi ada satu riwayat Warsh melalui Tariq Al-Azraq, mad badal itu bisa dipanjangkan dengan ukuran 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Bahkan ada yang menyatakan mad badalnya Warsh itu dianggap sebagai mad far'i, bukan mad tabi'i. Menurut jumhur kan mad badal itu ya mad tabi'i, karena yang namanya mad tabi'i itu kalau sesudahnya tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf sukun, ya tidak ada penyebab perpanjangan. Lah, dalam bacaan riwayat Warsh ini mad itu didahului oleh huruf hamzah. Itu yang menganggap bahwa hamzah yang jatuh sebelumnya itu sebagai penyebab perpanjangan mad yang jatuh sesudahnya. Ini menurut bacaan riwayat Warsh. Maka panjangnya bukan 2 harokat saja, bisa 4, bisa 6, ya. Kalau kita perbandingkan di dalam hukum mad yang ketemu hamzah, menurut bacaan riwayat Warsh itu ukuran panjangnya 6 harokat. Setiap ada mad ketemu hamzah itu 6 harokat, seperti yang sebelumnya ulaika itu 6 harokat, sawaun itu juga 6 harokat. Lah, kalau hamzahnya lebih dulu, ini ukuran panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kenapa kok berbeda? Supaya tahu bahwa penyebab perpanjangan yang 6 harokat itu hamzahnya jatuh setelah mad. Kalau hamzahnya jatuh sebelum mad, maka ukuran panjangnya berbeda, bukan 6 tapi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu untuk membedakan antara letak huruf hamzahnya lebih dahulu atau sesudahnya. Nah, ini menurut bacaan riwayat Warsh. Dan itu bisa dibaca, bisa dipilih pakai 2 harokat atau pakai 4 harokat atau pakai 6 harokat, boleh. Nah, dan kalau sudah memilih 2 harokat, maka kalau ada mad badal yang lain, seperti nanti ada kata al-akhir, itu juga mad badalnya harus 2 harokat juga. Kalau yang mad badalnya yang dipilih itu 4 harokat, maka mad badal yang lainnya juga 4 harokat. Begitu pula yang 6 harokat. Kemudian wabil yaumil akhir, ada al-akhir di sini. Ini ada mad badal juga ini. Mad badalnya a. Cuma kalau menurut bacaan riwayat Warsh lagi ini, kalau ada al-ta'rif bertemu dengan hamzah, maka hamzah harokatnya, hamzahnya dibuang, harokatnya hamzah dipindahkan pada huruf lam sukun itu, yang disebut dengan istilah hukum naql. Nah, jadi naql itu pindah, di naql, dipindah. Apanya yang dipindah? Harokatnya saja dipindah, hamzahnya dibuang. Nah, sehingga bunyinya menjadi wabil yaumil akhir. Nah, kebetulan hamzahnya itu jatuh pada mad badal, maka walaupun harokatnya sudah pindah pada huruf lam, tetap hukum mad badalnya masih ada, sehingga bisa dipanjangkan wabil yaumil akhir. Ya, bisa 4 harokat, 6 harokat, bisa diseragamkan dengan mad badal yang jatuh sebelumnya, yaitu amanna. Kemudian pada kata al-akhir ini juga kalau kita perhatikan pada bacaan Imam Hamzah, Hamzah itu ada 2 rawi, ada rawi khalaf, ada rawi khallad. Kalau dibaca dalam keadaan waqaf, maka baik khalaf ataupun khallad
itu akan membaca dengan saktah pada al-akhir itu, atau dibaca dengan nakal seperti bacaan riwayat Warsh. Sehingga kalau menurut bacaan Imam Hamzah berhenti pada al-akhir itu akan menjadi wabil yaumil akhir. Atau dinakal wabil yaumil akhir. Itu kalau bacaan Imam Hamzah. Kalau wasal beda. Kalau wasal itu nanti riwayat Khalaf harus membaca dengan sakta. Wabil yaumil akhir wa ma hum. Gitu diwasalkan namanya. Tapi kalau Khalad bisa dibaca tahqiq seperti bacaan imam-imam yang lain, tapi juga bisa dibaca saktah. Jadi bisa dibaca wabil yaumil akhir wa ma hum, atau wabil yaumil akhir wa ma hum. Yang terakhir kalimat bimu'minin. Kalimat bimu'minin ini hamzahnya diibdalkan, karena menurut aturan umum dulu pernah kami jelaskan, apabila ada huruf hamzah sukun terletak di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il, maka ada yang mengibdalkan. Kebetulan kalau bacaan riwayat Warsh itu yang diibdalkan itu kalau hamzahnya terletak pada fa fi'il atau faul kalimah lah. Faul kalimah, bukan hanya fi'il, pokoknya faul kalimah. Setiap hamzah sukun yang terletak di faul kalimah, maka yang mengibdalkan itu bisa Warsh, bisa As-Susi, bisa Abu Ja'far. Bahkan Imam Hamzah kalau diwaqafkan, kalau diwasalkan tidak. Jadi khusus untuk riwayat Warsh hanya pada faul kalimah. Sementara As-Susi atau bacaan Abu Ja'far atau bacaan Hamzah itu kalau hamzahnya itu terletak di fa'ul kalimah atau ainul kalimah atau lamul kalimah, nanti akan berubah ya. Kalau As-Susi dan Abu Ja'far berubah menjadi ibdal itu. Wa ma hum bimu'minin. Demikian pula As-Susi, Abu Ja'far dan Hamzah ketika waqaf. Kalau hanya saja, kalau bedanya kalau Hamzah itu hanya waqaf saja. Kalau Warsh, Abu Ja'far dan As-Susi itu membaca baik waqaf ataupun wasal, hamzahnya dibaca dengan ibdal. Itulah perbedaan-perbedaan riwayat di kalangan imam-imam qurra yang sahihah, yang saya sebutkan ini adalah semuanya kemudian adalah yang sahihah. Barangkali perlu dipraktekkan mungkin satu atau dua kali aja ya. Bacaan riwayat Warsh dulu mungkin. Bacaan riwayat Warsh. Siapa yang praktek ini? Ustadz Abin Malik mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Yang kedua mungkin kita mempraktekkan imalah tadi ya, bacaan Ad-Duri Abu Amr. Nahrawi. Ya, Ustaz Nahrawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, satu lagi bacaan Imam Hamzah, boleh diambil salah satu riwayat saja, Khalaf mungkin. Iya. Ustaz Khairul Anam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya.
Itulah bacaan riwayat Khalaf dengan Imam Hamzah. Kalau kita perhatikan perbedaan-perbedaan, itu salah satu wajah saja yang dibaca tadi itu. Ya, wajahnya hanya satu untuk bacaan riwayat Khalaf ini. Kalau ya barangkali kalau dibaca dengan berhenti pada al-akhir, baru ada wajah yang lain, yaitu wajah naql. Demikianlah perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama qurra yang sahihah. Tadi sudah kami sebutkan. Baik, masih dari kawasan pemuda Surabaya di ruang Arjuna, saya kembali akan memberikan kesempatan untuk pendengar yang ada di rumah selepas beliau Kiai Haji Ahmad Zulhilmi menjelaskan tentang berbagai perbedaan bacaan. Dan berikut akan saya berikan kesempatan untuk yang ada di rumah. Saya terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warno. Nggih, Monggo Mas Warno. nggih badhe tangglet ya. Nggih. Mat silah niku dos pundi ya Mas? Nun? Mat silah. Mat sila. Nggih, lan nyuwun contonipun. Ngoten mawon. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warno di Medoan Semampir, Yai. Monggo, Yai. Mat sila. Iya, matsilah. Matsilah itu kalau kita perhatikan pada bacaan riwayat Hafiz Imam Asim, ya, dan kebanyakan para ulama qurra, matsilah itu terjadi pada hak dhamir. Hak dhamir untuk mudzakkar ghaib, mufrad, ya, hu atau hi gitu ya. Matsilah itu adalah memanjangkan hak, huruf hak. Kalau haknya itu berbunyi harakat dhamma, maka dipanjangkan dengan mat wawu, ya, seperti innahu kana lahu ma fis samawati. Kalau haknya berharakat kasroh, maka silahnya itu atau panjangnya itu adalah menggunakan mat ya. Seperti bihi itu ya. Kan sebelumnya ada harakat kasroh, haknya dibaca kasroh. Itu silah. Nah, silah itu bisa dipanjangkan dua harakat apabila tidak bertemu dengan huruf hamzah. Silah yang tidak bertemu dengan huruf hamzah itu disebut sebagai silah qasirah gitu ya. Sementara ada silah tawilah, itu apabila hak dhamir itu bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya sama dengan mat munfasil, mat jaiz munfasil. Bacaan riwayat Hafiz Imam Asim dengan Tariq Asy-Syatibiyah, mat jaiz munfasil itu ukuran panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Maka kalau masilah ini bertemu dengan hamzah, misalnya innahu awwab misalnya, maka hu panjangnya itu dikelompokkan mulhaq kepada hukum mat jaiz munfasil, sehingga bisa 4 bisa 5 harokat. Itu mat badal pada hak dhamir. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat mat badal masilah, maksud saya masilah ya, kalau kita melihat pada hukum yang lain di kalangan para ulama, ada silah itu bisa masuk pada mim jama', seperti mim jama' yang dibaca menurut riwayat Qalun, Abu Ja'far, Imam Ibnu Katsir, itu akan membaca dengan mimnya itu dibaca dengan harokat, ya, harokat dhamma, kemudian dipanjangkan. Itu juga dinamakan silah juga ini. Nah, tapi namanya silatul mimil jam'i. Lah, hukumnya sama, ukuran panjangnya ya 2 harokat apabila tidak bertemu dengan huruf hamzah.
Kalau bertemu dengan huruf hamzah maka hukumnya ikut pada hukum mad jaiz munfasil. Mim jamak seperti misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, alaihim ini kalau dibaca sila alaihimu ghairi. Kalau bertemu dengan hamzah misalnya sawa'un 'alaihimu ketemu hamzah maka munya bisa dipanjangkan dengan ukuran mad munfasil. Itulah yang perlu kami jelaskan di kalangan para ulama tentang hukum mad silah. Jadi yang saya kira yang ditanyakan oleh Pak Suwarno tadi silah hak dhamir itu mungkin ya. Tapi di kalangan para ulama qurra ada silah mim jamak. Iya. Baik, terima kasih Mas Warno di Medoan Semambir. Saya masih buka kesempatan untuk yang lain ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Saya akan terima di belakang Mas Warno. Assalamualaikum. Radionya dikecilin sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Pak Idris. Pak Idris, radionya dikecilin Pak Idris. Aturan. Oke, radionya dikecilin Pak Idris. Ya. Monggo. Saya akan tanya tentang kalimat di dalam surat Fatihah. Ada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ada yang baca waswal atau terus. Biasanya ada yang gini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Seakan-akan mimnya itu hanya satu. Itu bagaimana itu? Gimana ngoten? Dan bolehkah kalau saya membaca mimnya itu ditonkan? Bagaimana? Bolehkah saya? Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bolehkah? Kan termasuk mimnya ditomakan. Ngoten. Ngoten mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris di Pasuruan. Saya sampaikan terima kasih. Monggo ya tentang Ar-Rahmanir-Rahim diganti wasol dengan Maliki, gimana cara membaca yang betul sesuai dengan riwayat ya, monggo. Sebetulnya kalau kita membaca itu kan harus menyandarkan kepada imam yang kita ikuti, yaitu imam yang kita ikuti umumnya di Indonesia itu adalah menggunakan Imam Hasim riwayat Hafs dengan menyebutkan thoriqnya, itu thoriq asy-Syatibiyah. Lalu kalau kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim berdasarkan imam yang kita pakai, maka apabila diwasalkan harokatnya mimnya itu harus dibunyikan lagi ya. Ar-Rahmanir-Rahimi, ada mi-nya itu harus dibunyikan. Sehingga kalau diwasalkan menjadi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak boleh disukunkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, enggak boleh. Dibaca dengan waqaf itu boleh, berhenti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada nafasnya, pakai nafas. Jangan tidak pakai nafas. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, enggak boleh. Harus berhenti dan pakai nafas. Itu cara yang menurut bacaan yang kita pakai. Memang di dalam perbedaan di kalangan para ulama qurra, Ar-Rahmanir-Rahim ini apabila diwasalkan ada yang membaca dengan idgham. Itu bacaan riwayat As-Susi dengan Imam Abu Amr. Setiap ada huruf yang kembar ya, mutamathilan ya, sama-sama berharokat, maka itu menurut kaidah usuliyahnya adalah luzumul idgham ya, harus dibaca dengan idgham. Seluruh Al-Qur'an ya. Barangkali yang kalau ada pengecualian nanti akan disebutkan pada tempat-tempatnya. Tetapi secara umum apabila ada huruf kembar yang sama-sama berharokat, itu akan diidgham, namanya idgham kabir,
kalau huruf yang diidghamkan itu berharokat. Seperti pada kata Ar-Rahmanir Rahim Maliki, ini mim ketemu huruf mim, ya, maka ini yang disebut sebagai mutamathilain, ketemu huruf yang kembar, huruf yang sama. Rahimi berharokat, Maliki berharokat juga. Hanya saja kita harus mengetahui menurut bacaan Imam Abu Amr riwayat As-Susi ini, Maliki itu dibaca dengan Maliki tanpa alif, tidak boleh dipanjangkan, ya. Oleh karena itu kalau harus dibaca dengan idgham, Malikinya harus dipendekkan sehingga akan menjadi begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rahimnya kayak saya panjangkan karena matnya itu menjadi mat adid bil idgham namanya. Ya, hukumnya sama dengan mat adid dia sukun itu. Nah, ini kan mimnya itu menjadi sukun karena akan diidghamkan, maka mat yang jatuh sebelum sukun itu berubah menjadi mat adid bil idgham. Bisa dipanjangkan 2 harokat, bisa dipanjangkan 4 harokat, bisa dipanjangkan dengan 6 harokat. Misalnya saya baca begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh. Pakai 4 juga boleh, pakai 6 seperti tadi. Nah, itu bacaan riwayat As-Susi dengan Imam Abu Amr, ya. Kalau ingin meniru, kalau ingin membaca, boleh saja asalkan sudah pernah belajar. Kalau belum pernah belajar kemudian meniru-niru, itu dikhawatirkan nanti akan keliru. Sebab kadang-kadang ada kaitan dengan kalimat-kalimat yang lain yang perlu berubah juga. Seperti tadi misalnya Malikinya harus dibaca dengan tanpa alif misalnya. Kalau tidak berguru nanti akan membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya, salah nanti, ya. Tidak ada yang membaca seperti itu. Iya. Baik Pak Idris, di Pasuruan saya sampaikan terima kasih. Dan untuk yang lain, jadi ketika ingin membaca Al-Quran, apalagi hanya mendengar lewat kaset atau hal yang lain, perlu untuk lebih baiknya mencari guru atau berguru dulu sehingga tahu bacaan yang didengar tersebut berdasarkan riwayat siapa. Saya akan terima di belakang Pak Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Ibu Iva dari Benowo. Ibu Iva, saya persilakan Bu Iva. Iya, saya mau tanya ini. Nggih, Ini kan nggih. sekarang bulan Ramadan. Nggih. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Tapi yang saya dengar itu beda-beda. Ada yang pelan, ada yang sedang, dan ada yang sangat cepat sekali. Cepat sekali. Sampai tak terdengar hurufnya. Apa ada tingkatan-tingkatan cara membaca Al-Quran? Gitu. Dan yang benar itu ya. Saya mohon penjelasannya. Begitu. Terima kasih. Iya Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva di Benowo Yai, ditemukan oleh Bu Iva terutama di bulan suci Ramadan itu ada yang baca dengan tempo yang lambat sekali, ada yang sedang, bahkan ada yang cepat sehingga hampir nyaris tak terdengar dan tidak terlihat sekali gimana cara bacanya. Monggo, apakah ada hukum seperti itu? Monggo Yai. Kalau kita melihat pada tempo bacaan, ya, tempo bacaan itu ada yang lambat, ada yang cepat, ya. Ternyata di dalam ilmu tajwid sendiri juga ada, memang disebutkan ada tingkatan, namanya ada tingkatan tartil, tingkatan tadwir, tingkatan hadr. Ada yang nambah tingkatan tahqiq. Tahqiq itu lebih pelan lagi daripada tartil. Itu tingkatan kelambanan di dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau tartil itu adalah bacaan yang lamban, kemudian kebalikannya ada hadr, itu tingkatan bacaan yang cepat, kemudian ada tadwir, tingkatan bacaan yang pertengahan. Terus kemudian yang tahqiq tadi itu adalah bacaan yang lebih lambat menurut sebagian ulama. Ada pula yang menyatakan ya tahqiq itu ya tartil itu. Begini, ukuran bacaan baik dengan hadr atau dengan tadwir atau dengan tartil, ya, baik cepat ataupun lambat,
atau tengah-tengah, itu ukurannya adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Baca secepat apapun kalau mampu menjaga huruf-hurufnya itu dari hak-hak dan mustahaknya, silakan saja. Mau cepat seberapa cepatnya, terserah asalkan mampu menjaga terhadap haknya huruf dan mustahaknya huruf. Kalau tidak mampu, itu adalah bacaan yang salah. Demikian pula yang bacaan yang lamban. Bacaan lamban itu juga ukurannya adalah yang bisa memenuhi hak dan mustahaknya huruf. Ya. Mustahak itu bisa jadi ukuran panjang yang mestinya 2 harokat dipanjangkan 4 harokat, 3 harokat, itu termasuk mustahak gitu. Kadang-kadang orang yang membaca lambat itu nggak bisa memenuhi hak-hak huruf. Kadang terjadi tamtid, kadang terjadi itu tadi macam terlalu panjang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bacaan yang salah karena panjangnya nggak ada aturannya itu. Kadang-kadang yang sering terjadi kesalahan itu tamtid itu pada waktu membaca terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Itu adalah bacaan tamtid yang sering mengiringi bacaan yang tingkatan tartil, itu nggak boleh ya. Jadi walaupun pelan harus dijaga supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tajwidnya. Sebaliknya cepat yang biasanya sering salah itu justru yang cepat. Tetapi lambat contoh kesalahannya seperti itu. Makanya dulu pernah kami jelaskan ya, ada satu kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Imam Hamzah, "Ama alimta annama fawqal bayad barasun wa annama fawqal ju'udah qatatun wa annama fawqal qira'ah falaysa biqira'atin," katanya. Kata Imam Hamzah, beliau menyatakan, bukankah kamu tahu ya bahwasanya kulit yang terlalu putih itu ya kulit yang bule, kulit yang penyakit itu putih yang menjijikkan kan ya. Nah, itu nggak bagus itu. Jadi kalau terlalu putih ya nggak bagus. Demikian pula wa ma fawqal ju'udah qatatun. Yang rambutnya terlalu keriting ya nggak bagus, menjadi krebo. Ya, itu dulu kan ya, mungkin waktu itu yang rambut yang ideal waktu itu adalah yang keriting yang andan-andan begitu ya. Jadi sehingga kalau ada keritingnya seperti keribu itu dianggap jelek ya. Nggak tahu kalau sekarang ini trennya mungkin tren yang keribu ya lain lagi. Tapi waktu itu wa ma fawqal ju'udah qatatun, yang rambutnya keriting terlalu keriting ya itu kan menjadi keribu, jelek, nggak bisa disisir. Wa ma fawqal qira'ah falaysa biqira'atin, yang terlalu lamban di dalam bacaannya itu bukan bacaan, itu nanti banyak salahnya itu. Apalagi juga terlalu cepat, ya fauqal qira'ah itu bisa lebih cepat, bisa lebih lamban. Iya. Bu Ifa di Benowo, saya sampaikan terima kasih. Saya terus akan sapa yang lain, dan alhamdulillah di belakang Bu Ifa sudah masuk. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Nama? Amin. Yang kemarin. Oh, nggih, di Jombang. Iya. Monggo. Mau tanya Pak Haji. Monggo. Tentang surat Ali Imran yang diawali dengan alif lam. Surah Ali Imran. Ya, Imran. Nggih. Alif lam ini Nggih. apakah bisa diwakilkan dengan ayatnya yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngoten. Nggih. Dan pada surat Yasin yang diawali dengan huruf surat Al-Qalam. Mas Amin. Ya. Saya tampung dulu yang pertama karena di pertama itu tentu jawabannya akan lebih panjang. Saya terima dulu ya, satu dulu ya. Iya. Iya Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin di Jombang, moga-moga sukses dengan semua rencana-rencananya.
termasuk ada rencana yang lain ya. Baik, Mas Amin menanyakan tentang alif lam mim, apakah bisa diwasol dengan kalimat berikutnya ya, di situ lafadz jalalah, dan bagaimana cara membacanya, monggo ya. Memang alif lam mim pada awal surat Ali Imran ini adalah unik ya, tidak sama dengan alif lam mim yang lain. Sebab kalau kita bandingkan alif lam mim surat Al-Baqarah misalnya, maka setelah alif lam mim itu ada huruf yang berharokat. Demikian pula alif lam mim yang lainnya itu setelahnya ada huruf yang berharokat. Nah, berbeda dengan ini, alif lam mim setelahnya ada sukun. Ya, Allah itu kan memang ada hamzanya itu kan berharokat ketika wasol, ketika ibtida. Kalau wasol kan hilang hamzanya, yang ada hanya lam sukun yang ditasydid itu. Allah ini gitu kalau diwasolkan, sehingga akan terjadilah di situ adanya pertemuan antara sukun dengan sukun gitu loh. Sebetulnya kalau kita melihat dari kaidah dasarnya ya sederhana itu, sukun ketemu sukun kusirat ulahuma gitu. Kalau menurut kaidah umum kusirat ulahuma. Nah, di sini menjadi unik karena kok tidak mengikuti kaidah umum. Mestinya kalau kusirat ulahuma seperti qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu huruf sukun yang pertama itu harus dikasrokan. Nah, kalau ini nih ikut kaidah umum, mestinya akan menjadi alif lam mimillahu, mestinya begitu. Artinya huruf sukun yang pertama itu mestinya harus diharokat kasroh. Nah, tetapi ternyata di dalam riwayatnya tidak demikian. Jadi kaidah kan kaidah ditemukan kemudian. Nah, sementara dalam riwayat bacaan aslinya memang tidak ada yang baca dengan alif lam mim millahu, tidak ada. Sehingga di sini menjadi satu pengecualian. Ada yang menyebutkan alasan kenapa kok dibaca dengan alif lam, bukan alif lam mimillah, tapi menjadi alif lam mimallahu ya. Jadi mim sukunnya menjadi harokat fathah. Ini alasannya, sebagian ulama memberikan alasan untuk menjaga lam jalalah itu agar tetap terucap menjadi lam yang tebal. Sebab kalau dibaca dengan kasrah mimnya, ya maka lamnya akan menjadi tipis sehingga hilang kejalalahannya. Sebab yang namanya jalalah itu kalau dibaca dengan tebal, kalau dibaca tipis sudah tidak jalalah lagi gitu loh. Oleh karena itu harokat kasrohnya dirubah menjadi harokat fathah sehingga menjadi alif lam mim Allahu ya. Cuma yang perlu diketahui juga di sini bahwa mim yang berharokat fathah ini, harokat fathah itu kan aridi ya. Harokat fathah itu kan baru datang, asalnya kan sukun. Mim yang asal, mim itu aslinya memang sukun. Jadi semua huruf-huruf yang mengawali surat atau fawatihus suwar itu kan memang huruf akhirnya kan sukun, mabniyun ala sukun. Alif bukan alifu, bukan alifi ya. Lam bukan lamu, bukan lami, bukan lama ya. Mim memang mabniyun ala sukun. Nah, lalu kok ada harokat sekarang mimallah, kok menjadi ma? Ma-nya ini adalah harokat fathah aridi baru datang. Nah, karena harokat baru datang inilah mengakibatkan hukum mat yang jatuh sebelumnya. Ada huruf mat di sini. Mim. Nah, sebetulnya kalau kita melihat hukum asalnya, mim itu adalah hukum mat lazim harfi yang ukuran panjangnya harus 6 harokat.
karena bertemu dengan sukun menjadi panjang 6 harokat. Tetapi sekarang kenyataannya sudah tidak sukun lagi. Karena tidak sukun, ya yang namanya mat bertemu dengan harokat itu ya menjadi mat tabi'i. Sehingga sebagian ulama di dalam riwayatnya mimnya itu dibaca dengan ukuran 2 harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Tetapi dalam riwayatnya ada juga yang harus dibaca dengan ukuran panjang 6 harokat. Artinya walaupun harokatnya itu kenyataannya ada, tetapi kan asalnya bukan harokat, asalnya kan sukun. Melihat kepada sukunnya itulah, maka memang di dalam riwayatnya mimnya juga bisa dipanjangkan dengan 6 harokat sehingga menjadi alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Di situ mimnya menjadi panjang dengan ukuran 6 harokat melihat kepada aslinya, sukun aslinya memang 6 harokat. Kalau sukunnya itu dilihat pada harokat aridinya, maka ukuran panjangnya 2 harokat. Sehingga dalam riwayatnya bacaan alif lam mim kalau diwasalkan di sini ini bisa dipilih antara 2 alternatif, 2 pilihan, 2 wajah, yaitu mimnya dibaca dengan 2 harokat atau dibaca dengan 6 harokat. Itu. Ya. Terima kasih Mas Amin di Jombang. Tapi tampaknya saya tidak bisa menemani pendengar karena memang waktu kita terbatas. Tapi yakinlah bahwa besok malam insya Allah kita akan ketemu kembali di acara yang sama. Tentu saja di interaktif seputar ilmu tajwid. Program unggulan dari Jamiatul Qura'ul Fadsi Siaran dan Awak Kota Surabaya kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya. Anda ikuti kembali esok malam hanya di RRI Surabaya. Dan saya sampaikan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung di kalender yang ke-25 Juli 2013. Ada Mas Warno di Mendoan Semampir, ada Pak Idris di Pasuruan, ada Bu Iva di Benowo, Mas Amin di Jombang, dan yang hadir langsung di studio ada Cak Nakhrawi dari Alang-Alang Bangkalan sana ya, ada Pak Khairul dari Kandangan, ada Abah Rohman dari